Hold on. Kurt. Ikutin Pak Yuan di luar ruangan. Oke, sekarang kita sudah belajar di luar ruangan. Happy birthday! I got you a gift. Me too. And me. Oh, shoot, I totally forgot. Oh, that'll work. Oh, you're really gonna like this. Saved up for it a long time. You, I know you're gonna love it. Happy birthday! Heck, that's impressive. Ambil langsung dari layar ini. Perhatikan baik-baik. No, hold your fire! Hold your fire, do not fire! Put 12 amps in these animals, they're never gonna trust me again. Blue, stand down. Stand down. Sebentar, ini ada hewan yang datang menemui Pak Yuan. Have you checked out LaRoche's porn site? No, I'm trying to read. Anyway, I'm gonna look at the porn site. Research. Keempat bacaannya apa ya? Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru semua. Pada kesempatan ini saya akan melunasi kewajiban saya, yaitu membuat tutorial video pembelajaran. Tadi Bapak Ibu sudah melihat cuplikan-cuplikan ataupun potongan-potongan tentang video pembelajaran saya. Ini sepertinya perlu dipelajari lebih rinci lagi, nanti akan saya sampaikan melalui video ini. Oke, untuk memulai membuat video pembelajaran ada 3 hal pokok yang harus dikuasai oleh si aktor ataupun guru yang akan melakukan pembuatan produksi video pembelajaran. Yang pertama yaitu persiapan. Persiapan di sini seorang guru harus membuat storyline terlebih dahulu, membuat urutan-urutan seperti naskah yang akan disampaikan oleh peserta didik, bisa terkait dengan materi, bisa terkait dengan audio yang akan dimasukkan di video tersebut, ataupun gambar dan lain-lain. Kemudian yang perlu dipersiapkan adalah perlengkapan pendukung seperti lampu, seperti tripod, ataupun green screen, ataupun bisa menggunakan clip on ataupun mic eksternal. Tapi yang paling utama yaitu kamera. Kamera bisa dari DSLR ataupun dari smartphone. Untuk zaman sekarang penggunaan smartphone saya kiranya kualitas kameranya juga sudah bagus. Hal kedua yang perlu dilakukan setelah persiapan adalah eksekusi. Eksekusi di sini yaitu bagaimana seorang guru ataupun aktor bisa berani tampil di depan kamera. Sebenarnya sebagai seorang guru tidak masalah, sudah terbiasa menyampaikan ataupun tampil di depan murid-murid. Tapi bedanya untuk sekarang di masa pandemi ini, guru tampilnya hanya di depan kamera. Jadi menurut saya guru juga sudah mulai beranilah, udah percaya diri untuk menyampaikan materi. Hal yang ketiga yang harus dilakukan oleh si aktor ataupun guru yaitu kemampuan dalam mengedit video. Ada banyak sekali software edit video seperti Sony Vegas, Filmora, Camtasia, ataupun kalau di smartphone ada software namanya KineMaster. Tapi kalau bagi saya sendiri lebih suka untuk menggunakan Adobe Premiere Pro. Mari kita langsung praktik cara pembuatan video pembelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk peserta didik.
Buat video pembelajaran dengan teknik cloning, hal pertama yang harus dilakukan yaitu menggunakan tripod. Fungsi tripod di sini agar video tidak goyang ataupun tidak bergerak. Karena faktor penting pembuatan teknik cloning yaitu harus stabil videonya karena nanti akan mengambil dua video, yaitu video saya di sini di sebelah kanan dan video orang kedua di sebelah kiri. Hal yang kedua yaitu melakukan monolog atau berbicara sendiri. Usahakan atau bayangkan terjadi komunikasi antara saya di sini di bagian kanan dengan orang yang di bagian kiri. Jadi seperti terjadi komunikasi. Jadi kita harus bisa membayangkan di detik mana antara saya ngomong siapa namamu dan dia di detik sepersekian setelah saya ngomong barusan bisa menjawab apa yang saya tanyakan. Jadi lebih menarik lagi. Hal yang ketiga yang harus diperhatikan setelah saya selesai berbicara di sebelah kanan, kemudian membuat video di orang di sebelah kiri. Usahakan memiliki garis pembatas. Ada garis pembatas, kalaupun bisa diberi penggaris ataupun benang ataupun isolatif ataupun yang bisa kita tentukan saja seperti garis bayangan. Bagaimana usaha kita agar badan kita itu tidak bergeser melewati garis yang telah ditentukan, karena itu nanti akan mempengaruhi pada saat proses editing. Jangan sampai nanti apabila melanggar garis yang ditentukan di tengah-tengah antara orang kanan dan kiri, tangan kita terpotong, jadi terlihat terjadi kecacatan video teknik cloning. Setelah 3 persyaratan tadi sudah dikuasai, sudah melakukan proses perekaman video, kita langsung menuju ke proses editing menggunakan software Adobe Premiere Pro. Perhatikan baik-baik. Setelah melakukan kegiatan pengambilan video untuk teknik cloning, kita langsung masuk ke software Adobe Premiere Pro. Untuk yang terakhir sampai versi 2020, tapi untuk kegiatan tutorial ini saya menggunakan Premiere Pro 2019, tapi tidak mengurangi esensi dari cara membuatnya, hampir sama. Jadi untuk yang tahun 2020 ada beberapa yang disempurnakan, tapi sama saja untuk cara pembuatannya. Kita langsung saja menuju ke new project. Karena ini project baru, akan saya namai dulu project ini dengan nama project cloning. Oke, untuk lokasi penyimpanannya akan saya masukkan ke video tutorial membuat video dan cloning. Ya. Untuk keterangan di bawah-bawahnya tidak perlu diubah-ubah karena itu sudah sesuai dengan standarnya. Langsung saja klik OK. Untuk pengenalan dasar-dasar di menu Adobe Premiere Pro, kita mulai dari bagian yang saya putar-putarkan mouse ini. Ini namanya panel project, yaitu panel di mana tempat bahan-bahan yang akan diedit. Bisa memasukkan video, bisa memasukkan file audio, bisa memasukkan file gambar, bisa ditaruh di bagian panel project. Kemudian di sebelah kanan
Ini yang dinamakan panel sequence atau timeline. Yang sering orang nyebutnya ya sequence. Tempat untuk semacam kalau koke itu meracik bahan-bahan agar menjadi padu. Jadi saling berurutan dari awal sampai akhir. Itu letaknya di bagian yang saya gerak-gerakan ini. Terus di sebelah kirinya itu namanya panel tools. Panel tools ini paling kalau saya sendiri lebih sering menggunakannya di Razor Tools. Jadi untuk memotong video yang sekiranya tidak perlu dimasukkan itu, jadi saya potong menggunakan Razor Tools. Jika akan memberikan tulisan itu ada di menu ini, tipe tools. Untuk yang lain kita akan pelajari di kemudian hari saja, insya Allah. Kemudian di bagian atas itu namanya panel program. Nah, di sini nanti akan menampilkan tampilan video dari urutan-urutan di timeline. Kemudian di bagian sebelah kiri dari panel program itu ada namanya panel source, menampilkan video, audio, atau gambar dari panel proyek di bawahnya. Di sebelah kanan dari source itu ada namanya efek control. Jadi di efek control ini digunakan untuk memberikan efek pada video yang akan dipakai. Oke, kita lanjut saja untuk langkah yang pertama, yaitu melakukan kegiatan import file. Jadi masukkan bahan-bahan yang akan kita racik agar menjadi video yang bagus. Untuk langkah mudahnya bisa klik file, terus pilih import. Nah, ini ada beberapa, saya kasih dua dulu saja, dua video yang nanti akan kita praktekkan bersama-sama. Langsung klik open. Setelah selesai melakukan kegiatan import file, langkah berikutnya itu memasukkan materi berupa file video yang berada di panel project. Kita pindahkan ke panel sequence atau panel timeline. Video pertama yang kita pindahkan yaitu video orang yang berbicara pertama kali. Di sini saya namakan Yuan KW. Oke, kita drag and drop saja. Nah, kita langsung lihat bersama. Secara otomatis video pertama langsung berada di kolom pertama, video 1 dan audio 1. Setelah selesai memasukkannya, kita lanjut ke video orang kedua. Di sini saya namakan Yuan asli. Kita taruh di sebelah atas, kita geser ya. Jadi arah gerak tangan untuk menggerakkan mouse kita sesuaikan. Kita arahkan berada di atas video pertama tadi. Jadi ada beberapa baris kolom, mohon dicermati baik-baik, mohon teliti agar tidak berada di luar jangkauan dari video pertama. Jadi untuk memudahkan saat menggabungkan video. Setelah dua video ini dimasukkan ke panel sequence,
Langkah ketiga adalah menggabungkan dua orang tersebut menjadi dalam satu frame. Caranya cukup mudah. Pertama kali, klik dulu video orang kedua, yaitu Yuan asli di sini. Kita arahkan kursor kita ke panel Shorts. Jadi ada panel Shorts dan ada panel efek kontrol. Jadi akan muncul seperti ini. Ini adalah efek untuk memberikan efek di video orang kedua. Ada beberapa pilihan, ada motion, terus ada opacity dan time remapping. Kita pilih saja opacity. Di opacity ini ada beberapa pilihan menunya. Jadi ini namanya teknik masking. Jadi ada yang membuat opacity-nya, maskingnya ellipse, ada yang persegi, dan yang ini berbentuk seperti pena. Jadi kita pilih yang penanya terlebih dahulu. Setelah memilih gambar pena, langkah berikutnya yaitu melakukan perubahan ukuran layar yang sebelumnya fit kita turunkan menjadi 10% untuk memudahkan kita dalam melakukan teknik masking. Kemudian garis timeline yang berada di awal kita geser di sebelah gabungan kanan dan kiri orang pertama dan orang kedua. Cara maskingnya cukup mudah, yaitu letakkan sekiranya berada di batas garis orang pertama dan orang kedua. Perhatikan baik-baik. Oke, sekiranya cukup, kelihatannya masih miring, saya ulangi lagi. Jadi ada menu undo gitu ya. Kalau misal lebih cepat lagi, klik saja di PC kalian, di keyboardnya Ctrl+Z. Jadi sekiranya sudah sesuai batasnya, kemudian klik sembarang, yang penting berada di luar layar, kita gabungkan. Nah, sekarang akan muncul dua sosok orang yang sebenarnya satu tokoh yang sama, tapi dijadikan menjadi dua, atau istilahnya cloning, teknik cloning. Kita perhatikan, kita ubah dulu menjadi ukuran fit. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu cara membuat teknik cloning di Adobe Premiere Pro. Setelah selesai menyatu, langkah berikutnya adalah disesuaikan sesuai dengan skenario yang telah dibuat di awal. Aduh, perbedaan ovipar. Kelihatannya masih terlalu maju. Ini yang untuk video kedua saya geser. Jadi sekiranya nanti masuknya lebih tepat di bagian mana. Oke, sekiranya ini ada sedikit ganggu. Sekiranya ini terjadi cacat video, maka akan saya potong.
Kelebihannya dari Adobe Premiere Pro yaitu kita bisa melihat potongan sepersekian detik. Jadi kita bisa menghapus video cacat ini. Caranya mudah. Pilih Razor Tools, kemudian kita tentukan bagian mana yang akan dipotong, kita klik. Setelah itu kita pilih Selection Tool. Nah, ini terdapat bagian yang ditebali dan ini yang bukan. Nah, yang bagian tebal kita hapus, kita delete saja. Nah, kita perhatikan. Vivipar dan OVO Vivipar. Oke, ini tadi masih belum nyambung, masih bertubrukan suaranya. Saya geser ke mundur lagi, kita lihat. Dan OVO Vivipar itu apa ya? Halo. Oke. Perkenalkan, nama Bapak Yuan Fajar Prasiswayani dari SDN Jatisari, Kota Semarang. Oke. Sekiranya cukup itu saja cara editing video dengan teknik cloning atau kembar. Semoga Bapak Ibu semua paham dan bisa mempraktekkan teknik ini. Setelah selesai pengambilan gambar di outdoor, sekarang kita masuk ke software Adobe Premiere Pro. Kita langsung menuliskan objek baru kita. Saya beri nama proyek green screen outdoor. Oke, kita langsung letakkan tempat penyimpanannya di folder objek green screen ini aja. Setelah sudah tersimpan, nanti proyeknya di folder yang sudah dipilih. Biarkan ini sama, tidak perlu diganti-ganti lagi. Kita lanjut ke OK. Sama seperti materi sebelumnya, yaitu materi cloning, kita import dulu file yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Kita bisa melalui file, terus import. Bisa juga langsung cari, kita langsung drag and drop, itu pun juga bisa. Jadi drag and drop aja langsung dari folder, kemudian kita tarik, kita masukkan di panel project. Oke, setelah sudah dimasukkan di panel project, langkah berikutnya yaitu memasukkan atau memindahkan ke panel sequence. Mohon diperhatikan ada dua video yang berada di panel project. Yang pertama yaitu video berupa guru yang sedang menjelaskan tentang pengertian Vivipar. Nah, ini ada contohnya. Kemudian yang video kedua yaitu video berupa green screen harimau. Nah, ini ada contohnya. Kemudian kita masukkan dulu video pertama, yaitu video saat guru menerangkan materi tentang Vivipar. Kita langsung drag and drop saja, atau lebih mudahnya tekan, tarik, lepas. Nah, ini sudah muncul
sequence-nya secara otomatis di baris video 1 dan suaranya di audio 1. Setelah selesai memindahkan video pertama, kita masukkan video kedua, yaitu berupa green screen dari harimau. Jadi bisa Bapak Ibu ambil di YouTube, ada banyak sekali video green screen berupa hewan, tumbuhan, ataupun objek-objek yang lainnya. Tinggal sesuai dengan apa yang akan disampaikan ke peserta didik, materi apa untuk bisa diberikan ke mereka. Ini saya arahkan, saya drag and drop ke baris kedua, yaitu di atasnya video 1. Ini contohnya. Nah, jadi sudah muncul, kita arahkan. Nah, kita arahkan penanda waktu ini di antara video kedua, video green screen-nya. Oke, kita perhatikan di panel program muncul video kedua yang menutupi video pertama. Jadi tertumpuk di bagian sebelah ataupun di dalam video pertama. Jadi terlihat menumpuk. Langkah berikutnya, klik dulu di panel sequence ya, berupa video kedua tadi. Kali setelah Bapak Ibu sudah selesai mengklik, jadi ada tandanya ya, kalau setelah diklik itu ada boldnya. Jadi ada tanda membingkai warna putihnya di sini untuk menandakan bahwa sudah diklik video tersebut. Kemudian kembali ke panel project. Arahkan kursor ke panel project. Di sebelahnya tulisan proyek green screen order ada menu namanya effect. Oke, Bapak Ibu perhatikan, saya klik menu effect. Jadi di sini berguna untuk mencari atau melihat-lihat efek-efek apa saja yang sekiranya bisa digunakan untuk mempercantik tampilan video kita. Jadi ada banyak sekali. Perhatikan di preset aja ada beberapa folder untuk memblur, untuk ya macam-macam. Ada banyak sekali, berputar, efek berputar. Audio pun juga ada efek-efeknya juga. Jadi ada banyak sekali. Jadi memudahkan kita untuk menyesuaikan daya kreativitas kita. Jadi Adobe Premiere Pro ini lebih banyak sekali pilihan-pilihannya. Di Lumetri juga ada banyak sekali. Audio transisi suara, video efek apalagi lebih banyak lagi. Terus yang terakhir ada video transisi. Jadi misal perpindahan antar slide, perpindahan antar video itu bisa lebih halus lagi, bisa dibuat dengan sesuka hati. Itu bisa melalui menu efek ini. Untuk penggunaan green screen luar, kita akan lebih banyak menggunakan efek keying. Ini saya klikkan dulu, tulis saja KEY. Oke, cukup mengetikkan key ini saja, kita turunkan ke bawah. Ada banyak sekali efek keying untuk memudahkan kita membuat video yang berteknik green screen. Oke, perhatikan ini ada beberapa pilihan, yaitu alpha adjust, color key, difference matte, image matte key, luma key, non red key, remove matte, track matte key, dan terakhir ultra key. Jadi untuk penggunaan di teknik ini saya memakai ultra key. Jadi ingat Bapak Ibu, drag and drop saja ultra key
di video kedua. Drag and drop di sini yaitu tekan, tarik, lepaskan. Setelah selesai, kita lanjut ke panel source. Di panel source, di sebelah kanannya ada tulisan effect control. Kita klik. Setelah memilih effect control, kita perhatikan, kita scroll mouse kita ke bawah. Terdapat penambahan menu di effect control, khususnya di video green screen harimau. Jadi ada penambahan efek yaitu ultra key. Di sini ada macam-macam, dari mulai ultra key itu sendiri, matte generation, matte click up, spill suppression, color correction. Kita langsung memilih. Di sini ada gambar pipet. Jadi klik saja gambar pipet ini. Jadi untuk mengambil warna yang akan kita hilangkan. Jadi akan menyatukan gambar harimau di sini dengan gambar guru di video di belakangnya ini. Sekarang saya klik sembarang tapi tetap di koridor hijau ini. Kita klik, maka nanti akan berubah. Nah, jadi warna hijaunya tadi akan menghilang secara otomatis dan kemudian harimau ini muncul dan menyatu dengan kondisi lingkungan di sekolah. Jadi di objek pertama ini, yaitu saat guru menerangkan materi. Oke, setelah selesai, kita bisa men-scroll lagi ke atas. Kita buat skalanya bisa sesuai selera masing-masing. Jadi untuk skala ini, cara membesarkan, memperkecil skala harimau ini bisa dengan beberapa cara, yaitu langkah pertama, langsung saja dibesar atau dikecilkan ukurannya. Klik kiri, tekan, arahkan saja. Seperti ini. Bisa juga mengubah skalanya langsung di effect control. Jadi di sini ada angkanya, bisa langsung manual mengklik atau menuliskan angka berapa, skala berapa yang akan disesuaikan, ataupun tinggal klik kiri, terus gerakkan mouse ke kanan dan ke kiri, seperti ini. Nah, jadi bisa mau ukuran berapa harimaunya itu bisa disesuaikan. Ini contohnya. Kemudian sesuaikan posisi saat harimau berjalan menuju ke sang guru. Ini bisa klik dulu posisi, bisa diarahkan lagi penggerakannya, kanan kirinya, terus atas bawahnya bisa melalui langsung di panel efek kontrol ataupun langsung di panel program. Nah, jadi ini saya tekan, saya gerakkan sesuai dengan keinginan saya melalui mouse yang saya pegang. Oke, jadi bisa disesuaikan. Nah, seperti ini. Sebelumnya saya cek di panel sequence apakah sesuai apa yang digabungkan antara video pertama dan kedua. Oke, sepertinya telat. Harimau datang menemui sang guru sesuai ucapan yang disampaikan oleh si guru. Berarti saya perpendek, saya majukan video kedua. Oke, ini saya majukan, saya
tekan saja, saya ajukan seperti biasa. Saya ulangi lagi. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Ada hewan yang muncul dan si guru kaget dengan kedatangan dari hewan buas harimau ini. Bisa juga disesuaikan lagi, tinggal sesuai selera saja. Berarti mungkin ini lebih udah tepat. Nah, oke, sekiranya ini udah sesuai, sudah sesuai yang diharapkan. Jadi gurunya kaget, harimau muncul sesuai ya seperti natural pergerakannya. Tinggal mau diperbesar ataupun dibuat normal seukuran harimau pada umumnya. Harimau dewasa ya pastinya. Oke, itu saja cara singkat membuat objek green screen muncul di lingkungan nyata dari contoh tersebut. Semoga bisa dipraktikkan dengan mudah di rumah masing-masing Bapak Ibu guru semua. Baik Bapak Ibu semua, langkah pertama untuk membuat video dengan teknik teleportasi adalah merekam kegiatan saat menghilang. Caranya cukup mudah. Pastikan ada adegan di mana guru akan melakukan kegiatan menghilang seperti contoh video posisi menghilang seperti ini. Ya, jadi ada adegan seperti itu, kemudian buat seolah-olah ruangan tersebut kosong. Jadi di sini fungsinya seperti frame kosong. Ini contoh video menghilang. Sedangkan yang berikutnya yang harus dibuat adalah video saat muncul dari posisi hilang. Jadi dari posisi tempat pertama menuju ke tempat kedua. Pastikan juga sebelum memulai merekam video kedua, yaitu pas posisi muncul, frame ini harus keadaan kosong. Kemudian lakukan adegan sesuai dengan kreativitas masing-masing, seperti video ini. Nah, si guru muncul tiba-tiba. Nah, jadi ada frame kosong kemudian guru langsung menuju ke titik lokasi untuk berakting. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Setelah selesai proses syuting tadi, kita dapat dua file video. Yang pertama yaitu saat posisi guru akan menghilang. Jadi dari posisi pertama, saya beri nama filenya hilang. Kemudian yang file kedua yaitu saat posisi guru muncul ke tempat yang baru, saya beri nama filenya yaitu muncul. Setelah sudah, kita buka softwarenya Adobe Premiere Pro, kita import file yang sudah kita rekam. Kita masukkan ke panel project. Hal pertama yang harus dilakukan yaitu membuat video saat posisi guru menghilang. Saya pindahkan dari file yang bernama hilang ini dari panel project ke panel timeline menggunakan teknik drag and drop. Setelah berpindah, langkah berikutnya adalah mencari posisi saat si guru posisi akan menghilang. Kita pertemukan dengan posisi saat tempat tersebut di kelas ini dalam keadaan kosong. Seperti contoh
Mohon diperhatikan. Kita lihat luar ruangan. Oke, sepertinya terlalu maju. Oke, sepertinya pas posisi ini saya nanti akan menghilang. Jadi akan saya pakai razor tool, yaitu gunting atau silet. Gambar saya di sini akan saya potong, akan saya cut. Kemudian akan saya gabungkan dengan posisi saat tempat di ruangan ini itu posisi kosong, tidak ada orang sama sekali. Oke, sepertinya pada saat posisi seperti ini akan saya potong lagi, akan saya cut. Kemudian pada bagian belakangnya karena tidak terpakai saya buang. Saya klik, langsung saya delete. Kita perbesar proyek yang akan kita buat. Akan saya perbesar lagi. Nah, kurang lebihnya nanti seperti ini kalau efek teleportasi nanti sebelum diberi efek-efek asap. Di luar ruangan. Nah, jadi pas posisi hilang di sini, tengah-tengah di sini. Oke, kita potong. Oke, yang bagian di sini juga kita hilangkan. Kita lihat lagi, ini contoh terakhir posisi muncul guru kemudian menghilang. Nah, sepertinya cukup seperti ini aja sudah termasuk teleportasi ya, menghilang secara mendadak. Oke, akan tetapi untuk lebih mendramatisir lagi, kita perlu menambahkan efek-efek lain seperti efek asap, seperti jin yang menghilang seperti itu. Oke, setelah ini yang perlu kita lakukan adalah kita arahkan garis timeline-nya di bagian batas. Kemudian kita hanya memilih satu frame saja. Caranya cukup mudah. Arahkan keyboard arah ke kanan. Satu langkah ke kanan. Kita hanya ambil satu frame saja. Oke. Ada gerakan tadi ya, dari tengah, dari batas langsung menuju ke kanan. Kita arahkan kursor ke kanan. Satu langkah saja. Kita perbesar lagi. Untuk bagian ini kita potong. Di batas ini kita potong. Terus bagian yang paling belakang sendiri kita hapus. Kita delete. Langkah berikutnya yaitu kita memilih bagian yang satu frame ini. Kita klik kanan. Kita pilih, ada beberapa pilihan di sini, tapi yang akan kita cari adalah add frame hold. Ini teman-teman guru ya, yang ini ya, add frame hold. Kita klik saja. Mengapa hanya memilih satu frame? Karena biasanya terjadi perubahan cahaya. Apabila di luar ruangan akan terlihat jomplang. Dari awalnya redup kemudian menjadi terang. Itu akan membuat semacam cacat video saja. Jadi dengan menggunakan add frame hold di sini, sekiranya antara sebelum menghilang dan saat tempat tersebut tidak ada gurunya, posisi sudah hilang, tidak akan terjadi perubahan cahaya. Jadi kita menggunakan frame yang hampir-hampir sama dengan posisi menghilang frame. Jadi ada add frame hold, fungsinya itu seperti itu. Kemudian kita gerakkan lagi garis di timeline ini 5 langkah ke kanan. 1, 2,
2, 3, 4, 5. Oke, kita perpanjang video yang tadi di add frame hole-nya ini. Kita perbesar lagi biar mudah. Ya, jadi kita perpanjang saja. Oke, sekiranya sudah. Jadi berarti sekarang total ada 6 frame yang sama lokasinya, tapi pencahayaannya juga tidak ada perubahan, jadi konstan. Setelah selesai melakukan proses ini, hal berikutnya yaitu memasukkan efek asap. Ada banyak sekali video di Google yang berisi tentang asap. Bisa klik saja di Google, pilih shockwave seperti ini. File ini shockwave. Jadi ada banyak sekali, tinggal sesuai selera saja. Ini ada contoh yang sudah saya download dari YouTube ataupun dari Google, pilihan-pilihan video di Google ada banyak sekali. Kita masukkan, kita copy, kita pastekan ke panel project. Oke, setelah selesai kita masukkan video asap di sini ke bagian saat posisi di sini dulu aja. Di posisi batas dulu aja. Jadi sama saja. Karena di bagian audionya tidak terlalu dibutuhkan, tidak perlu ada efek suaranya, lebih baik kita unlink saja. Caranya cukup mudah. Klik shockwave atau video asap tadi, klik kanan, di sini ada enable dicentang, kita pilih unlink. Oke, jadi udah sendiri-sendiri. Kalau tadi sebelumnya seperti ini, bergabung antara video dan audio. Sekarang karena sudah di unlink, jadi ini posisi sudah masing-masing sendiri-sendiri. Oke, saya hapus yang audio saja. Kemudian setelah selesai melakukan proses unlink atau memisahkan antara video dengan audionya, maka cara berikutnya adalah melakukan proses pengurangan efek. Ya, ini ada contohnya, ini saya pindahkan dulu. Kalau nanti dimasukkan seperti ini video asapnya. Ya. Oke, kita lanjut ke proyek yang tadi. Kita perbesar dulu. Oke. Agar durasinya sama dengan posisi menghilang, kita akan membuat durasi video asap di sini kita persingkat sesuai dengan durasi saat posisi menghilang di sini. Caranya cukup mudah. Kita perlu klik kanan di video asap. Kita pilih speed atau durasi di sini. Kita klik. Nah, di sini muncul speednya 100. Kita ubah agar speednya menjadi lebih cepat lagi. Kecepatannya kita perbesar menjadi 350%. Klik OK saja. Oke. Hampir sama dengan posisi menghilang. Kita lihat dulu. Masih terlalu ini ya. Masih terlalu lama. Kita percepat lagi saja. Speednya mungkin 400. Nanti bisa kita potong saja.
Karena posisinya di sini videonya di sekeliling asap warna hitam, sedangkan asapnya di sini masih berbentuk ungu. Sekarang kita ubah dulu agar videonya yang warna hitam, asap warna hitam bisa menghilang. Caranya cukup mudah. Kita ketikkan dulu di panel project ini di sebelah kanan itu ada namanya effect. Kita ketikkan saja invert. Oke, di sini ada kolom invert. Nah, yang video effect ya, jangan lupa bukan yang audio effect tapi yang video effect. Kita klikkan ke drag and drop saja ke asapnya di sini. Nah, dari posisi hitam tadi, sekarang posisinya sudah menjadi putih. Oke, setelah itu kita lanjut ke efek kontrolnya. Kita lihat di efek kontrolnya di sini, pastikan di sini adalah file asap shockwave. Perhatikan baik-baik. Kita turunkan lagi, kita scroll ke bawah. Bapak Ibu bisa lihat di sini di bagian opacity. Di bagian opacity, lihat di bagian bawahnya itu ada tulisan blend mode. Blend mode dari posisi normal kita ubah menjadi multiply agar posisi warna putih tadi menjadi transparan, multiply. Nah, dari warna hitam tadi kemudian warna putih sekarang menjadi bening atau transparan. Kita sesuaikan saja. Setelah ini kita sesuaikan tata letak dari asap ini ke orang yang menghilang di sini. Kita langsung menuju ke timeline. Kita sesuaikan posisi mana saat lebih enaknya untuk dilihat. Oke, kita klik dulu, kita atur posisinya apakah di sini sudah sesuai. Oke, sepertinya terlalu lama speednya, kita tambahi lagi ataupun nanti bisa kita potong. Ini juga bisa kita perpanjang lagi. Ya, jadi mirip-mirip seperti ini. Tinggal nanti Bapak Ibu menyesuaikan tata letak lokasinya. Lokasi munculnya asap. Ruangan. Ini bisa kita perbesar asapnya biar terlihat memancar kemana-mana ya, biar asapnya terlihat luas pergerakannya. Silahkan sesuai kreativitas masing-masing. Oke, sepertinya cukup seperti ini untuk posisi menghilang. Luar ruangan. Oke. Setelah selesai melakukan proses menghilang, tentunya kita akan membuat video saat muncul di tempat lain. Kita langsung saja ke panel project. Kita pilih video saat muncul. Kita tekan drag and drop saja ke video yang kita lanjutkan. Langkahnya sangat mirip saat video menghilang. Tentukan frame kosong di awal video dan gabungkan dengan video saat si guru muncul secara tiba-tiba. Oke, ini posisi kosong. Oke, sepertinya cukup di posisi ini. Kemudian kita pilih saat posisi guru muncul tiba-tiba saat akan adegan. Oke, sip. Di posisi saya mundurkan lagi. Oke, sepertinya di posisi ini. Saya
kita potong. Nah, pada bagian tengah kita lihat pada bagian cukup seperti ini. Kita potong bagian tengah yang tidak terpakai tadi, kita hapus, kita delete, kita gabungkan. Kita lihat. Oke. Kalau misalkan pencahayaannya masih sama antara sebelum, nah jadi sebelum ini, jadi pas posisi ini, nah dengan saat muncul, apabila cahayanya tidak berpengaruh, tidak perlu melakukan kegiatan frame add hole seperti tadi. Sekarang kita copy saja efek tadi, efek asap tadi yang sudah jadi, kita copy pastekan ke video saat muncul. Tapi tidak seperti penggunaan Microsoft Office ya. Kita klik copy kemudian kita paste, atau Ctrl C dengan Ctrl V, tidak. Tapi kalau yang di Adobe Premiere Pro yang kita gunakan yaitu ALT. Jadi ada di keyboard di sebelah spasi, biasanya di sebelah spasi itu ada tulisan ALT. Kita tekan dengan menekan juga klik kiri pada mouse. Jadi berbarengan kita klik mouse di sebelah kiri, kita arahkan seperti drag and drop sambil menekan tombol di keyboard yaitu tombol ALT seperti ini. Kita lihat. Ditekan secara bersama-sama sampai di posisi yang baru, di tempat yang baru di sini. Ditekan sampai posisi yang di tempat baru ya. Nanti setelah itu bisa muncul dua efek asap. Kita lihat. Oke. Asapnya sudah muncul ada dua, tinggal kita sesuaikan tata letak asapnya di sini ke posisi saat guru muncul secara tiba-tiba. Oke, kita sesuaikan. Nah, letaknya kita pindah, kita geser supaya di sekitar di sini. Kita lihat ya, jadi sesuai selera ya teman-teman guru. Bisa kita percepat lagi speed atau durasinya 600 atau berapalah, itu sesuai selera. Oke, agar lebih mulus lagi bisa Bapak Ibu sesuaikan agar durasi saya membuat tutorial ini tidak terlalu panjang. Tapi secara umum cara untuk membuat video teleportasi seperti yang telah saya sampaikan di sini. Untuk membuat video dengan teknik ambil barang di laptop, ambil sesuatu di laptop, langkah pertama yaitu menyiapkan terlebih dahulu bungkus baterai, karena di sini nanti saya akan membuat video tentang cara mengambil batu baterai di layar laptop. Jadi mempersiapkan dulu, bisa beli dulu di toko atau di supermarket bentuk fisik, jadi bentuk nyata dari sebuah bungkus baterai yang akan dijadikan objek untuk diambil melalui layar. Kemudian yang perlu dipersiapkan lagi yaitu screenshot di salah satu toko online. Jadi nanti bisa kita screenshot saja. Contohnya seperti ini. Ada contoh batu baterai
tidak saya sebutkan ya, jadi bisa dilihat sendiri. Kemudian foto screenshot ini yang di bagian baterai yang saya arahkan mouse di sini akan saya hilangkan, tapi untuk yang tulisan-tulisan di sini tetap ada, hanya bagian di sini saja dihilangkan. Bisa dengan cara diedit dengan Adobe Photoshop ataupun edit foto yang prosesnya nanti bagaimana caranya agar posisi di sini hilang dan warnanya jadi putih bening seperti di sekitarnya. Seperti contoh, nah jadi ada bentuk seperti ini, jadi bening, tidak terlihat sama sekali. Jadi yang perlu dipersiapkan, jangan lupa bentuk fisik dari baterai, terus foto Photoshop yang diambil dari salah satu toko online atau apapun terserah, website yang lain boleh. Kemudian kita hilangkan menggunakan, kalau saya sendiri menggunakan Adobe Photoshop. Kita lihat, saya next, ini ada 2 foto, ini foto pertama, ini foto kedua. Nah, hilang. Nah, jadi ada 2 foto, baterai besar, yang file kedua namanya baterai besar kosong atau hilang. Kemudian yang harus dilakukan saat proses syuting yaitu harus meminta bantuan orang lain. Bisa saja dilakukan sendiri tapi biasanya agak kesulitan. Jadi harus minta tolong orang lain untuk menaruh bungkus baterai yang asli. Terus bagaimana posisi saat si teman tadi, orang yang membantu kita, bisa melakukan kegiatan mengganti foto dari yang sebelumnya ada baterai di toko online menjadi kosong. Contohnya seperti ini. Oke, perhatikan. Jadi ada tangan lain selain si aktor yang ikut membantu. Perhatikan. Oke, posisi di sini tangan saya harus nge-freeze. Jadi diam, membeku. Posisi saya, badan di sini harus diam, tidak bergerak. Di sini juga tangan di sini tetap diam, posisi memegang tiruan ya. Jadi memegang ini dulu, seperti memegang baterai di layar terlebih dahulu. Kemudian ini ada teman yang membawakan atau memberikan baterai yang asli, bungkus baterai yang asli. Posisi tangan tetap sama, tidak bergerak, nge-freeze tuh saya istilahkan. Kita lihat lagi prosesnya. Usahakan tetap sama posisi seperti di awal. Langkah berikutnya itu nah ini karena saya juga bisa sendiri, tapi lebih enaknya dibantu orang lain. Saya ganti foto yang ada di sini, lihat, perhatikan di sini masih ada gambarnya. Kemudian saya klik di posisi gambar di sini menghilang menjadi warna putih seperti sekitarnya di layar. Nah, perhatikan ya, baik-baik ya. Tadi ada saat menghilangnya. Perhatikan di sini tangan saya yang sebelah kiri menggerakkan kursor ke sebelah kanan. Nah, jadi udah hilang, barang seakan-akan diambil dari layar. Itu adalah syarat utama untuk membuat editing mengambil barang dari laptop. Setelah selesai melakukan proses syuting dengan menggunakan teknik mengambil barang di laptop, di layar laptop, kita langsung menuju ke Adobe Premiere Pro untuk pengeditannya. Kita tulis dulu judulnya proyek ambil barang, gitu aja di layar.
Oke, kita pilih penyimpanannya, diambil bareng di layar laptop, select folder, yang lain tidak perlu diganti-ganti lagi, kita langsung oke. Oke, setelah udah mulai terbuka, kita langsung import saja. Kita langsung import video saat selesai proses syutingnya. Masukkan ke panel project. Kita tunggu beberapa saat, muncul. Di sini ada satu folder file, ambil barang. Saya namakan filenya namanya ambil barang. Oke, kita drag and drop saja dari panel project ke panel timeline. Oke, kita lihat udah muncul. Kita pilih adegan atau menggabungkan video saat posisi mengambil tas tangan, saat tangan akan mengambil barang di laptop. Sekarang Pak Ian mau ambil langsung dari layar ini. Perhatikan baik-baik. Oke, kita lihat. Oke, pas posisi ini akan saya potong menggunakan razor tool. Kita lihat. Caranya cukup mudah. Oke, ini saat teman membantu dalam proses kegiatan. Kemudian kita ganti foto di layar yang tadi ada baterai, kemudian berubah menjadi kosong. Layar ini tadi terlihat ya teman-teman guru ya, jadi ada perubahan warna jadi putih polos. Nah, kita cut dulu pas sebelum tangannya mengambil barang. Kita lihat, oke, sepertinya pas posisi ini. Oke, saya sesuaikan, stop. Saya potong lagi di bagian ini, saya cut, kemudian saya hapus bagian di tengah tadi yang tidak terpakai, yang tidak perlu dimasukkan di video. Kita gabungkan. Kita lihat prosesnya akan jadi seperti ini. Sekarang Pak Ian mau ambil langsung dari layar ini. Perhatikan baik-baik. Oke. Kita lihat lagi. Ya, sekarang Pak Ian mau ambil langsung dari layar ini. Perhatikan baik-baik. Nah, agar terlihat tidak kaku saat pengambilan, akan lebih baik jika diberikan efek cahaya. Seperti contoh di video pembelajaran saya sebelumnya, akan saya import dulu contoh di sini cahaya yang mengkilap. Saya pindahkan, saya masukkan, saya import. Ini ada panjang sekali videonya. Saya pindahkan dulu, saya kasih di sebelah sini. Jadi setelah video sampai selesai saya ini, video pembelajaran, akan saya ambil beberapa bagian saat posisi cahayanya yang bagus. Oke, bentar, saya perbesar lagi. Sekiranya bagian cahaya yang mana yang bagus untuk dimasukkan di video. Sepertinya di sini. Oke, saya potong. Hanya memilih satu kerlipan cahaya saja. Oke, posisi menghilang. Oke, cukup.
Saya potong lagi. Di awal saya hapus, di belakang juga saya hapus. Kemudian saya pindahkan ke posisi saat mengambil barang tadi. Oke, di sini saya perbesar. Saya sesuaikan. Saya crop saja agar lebih mudah untuk mengeditnya. Di efek di sini saat kita ketikkan crop CROP, nah jadi ada di video effect, saya drag and drop saja ke file cahayanya. Oke, kalau sudah masuk ke effect control, cari bagian di cropnya, kita sesuaikan saja agar mudah. Contohnya tadi bagian paling luas cahayanya di sini. Oke, kemudian kita sesuaikan posisinya pas saat mengambil tadi. Di tengah. Oke, pas di tengah saya ubah posisinya, kita kira-kira dulu. Oh, ini agar lebih cepat cahayanya, kita klik saja speed atau durasi. Kita coba dulu 400, semoga masih bisa. Kita perbesar lagi agar mudah menggerakkan videonya. Kita ubah di posisi sebelah sini, kemudian agar warna hijaunya ini menghilang dan hanya memunculkan cahaya saja, kita pilih di efek, kita tuliskan KEY, jadi kita proses keyingnya. Oke, kita masukkan ultra key, kita masukkan lagi, kita pindahkan lagi ke video cahayanya, menuju ke efek control lagi, scroll ke bawah. Nah, di sini ada ultra key. Kita pilih yang ada gambar pipet di sini, kita klik, kita arahkan mouse kita ke layar yang warna hijau di cahaya di sini, bukan di tembok ya. Jadi yang di cahayanya. Klik saja. Nah, jadi pos sudah menghilang. Kemudian kita sesuaikan lagi peletakan dari cahaya tersebut. Pelan-pelan saja. Mungkin di sini tidak sesuai, kita lihat. Posisinya kita. Nah, jadi posisi di sini perbesar. Sesuai selera aja. Di secara umum akan, nah, kurang lebihnya seperti itu. Bisa kita mundurkan lagi agar terlihat lebih menarik. Nah, bisa kita perbesar lagi cahayanya juga bisa. Kita lihat lagi untuk terakhir kalinya. Sip. Lebih mudah daripada teknik-teknik sebelumnya. Untuk teknik mengambil barang di layar laptop,
sepertinya sangat mudah untuk diterapkan. Jadi hanya perlu kita bermain nge-cut video, hanya menggunakan sedikit keahlian kita untuk memotong bagian video dan membuatnya menjadi lebih natural lagi antara sebelum dan sesudah proses meng-cut atau memotong video. Oke, itu saja untuk kesempatan hari ini pembuatan cara membuat video pembelajaran yang menarik. Terima kasih telah menonton video tutorial saya. Semoga kedepannya saya masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk membuat video-video yang insya Allah lebih menarik untuk peserta didik agar mereka juga lebih senang untuk belajar walaupun di saat pandemi COVID-19 ini yang mengharuskan mereka belajar secara jarak jauh di rumah. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.